Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah politik hukum terkait film G30 SPKI, dan terima kasih kepada Bapak Arianto Ardiansyah SIP MSI selaku dosen mata kuliah politik hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video komentar dan nilai-nilai politik terkait film G30 SPKI. Sebelum memaparkan video komentar terkait film G30 SPKI, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta rekan-rekan saya. Baiklah, itulah sekilas pengenalan dari kami. Semoga dengan video komentar yang kami tayangkan ini terkait film G30 SPKI dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan selamat menyaksikan. Dilakukan oleh Partai Komunis cuplikan adegan yang barusan kita lihat yang terjadi peristiwa pada 13 Januari 1965, yaitu sebuah penyerbuan Indonesia terhadap tempat training center pelajar Islam Indonesia. Pada saat itu, para pelajar, guru, bahkan kiai sedang melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid, dan kemudian diserang secara langsung oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam adegan tersebut terdapat propaganda politik, yaitu diawali ketika para anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan penyerangan pada waktu subuh ketika umat muslim melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid dan melakukan perusakan terhadap kitab suci Al-Quran dengan cara diinjak-injak. Akan tetapi dalam adegan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narator dalam film tersebut dan apa yang ditayangkan tidak sesuai, karena apa yang ditayangkan hanyalah dengan menarik Al-Quran dengan menggunakan arit. Di saat propaganda ini hadir, setelah melihat adegan tersebut, targetnya utamanya adalah hal ini kita sebagai penonton akan menolak, membenci, ataupun mengutuk Partai Komunis Indonesia atau PKI tanpa harus melihat fakta-fakta dan bukti-bukti. Banyak faktor yang menjadi alasan, terutama mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga membuat adegan ini sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Bahkan bukan hanya masyarakat yang beragama Islam, agama lain pun menjadi target dalam propaganda ini. Karena bisa kita lihat sendiri, dalam adegan ini, Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, melanggar norma, dan menunjukkan atau mengarahkan pemahaman publik bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah paham dan gerakan anti agama. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Dalam adegan tersebut, Soeharto mengatakan untuk menyiapkan radiogram dari Panglima Kostrad kepada Panglima Kodam bahwa telah terjadi kudeta atau pengambil alihan kekuasaan secara paksa oleh tim pemberontak, yaitu Gerakan 30 September. Adegan ini menggambarkan bahwa yang dilakukan oleh Gerakan 30 September adalah tindakan serakah demi mendapatkan kekuasaan. Dalam adegan tersebut terdapat propaganda politik, karena dalam adegan ini menggiring persepsi publik bahwasanya Gerakan 30 September adalah sebuah gerakan yang berisikan orang-orang yang serakah akan kekuasaan. Hal apa saja yang akan dilakukan, asalkan mendapatkan apa yang akan menjadi tujuan dalam gerakan tersebut.
Nah, dalam peristiwa G30 SPKI ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Generasi muda juga harus belajar bahwa sebagai penerus bangsa jangan pernah melihat masa depan dengan buta. Kita harus pergunakan peristiwa yang masa lampau yang dapat dijadikan kaca benggala daripada masa yang akan datang. Seperti perkataan Presiden Indonesia, janganlah melihat ke masa depan dengan mata yang buta. Masa lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada yang akan datang. Bung Karno. Dan menurut saya pribadi mengenai film G30 SPKI sangat tidak berperi kemanusiaan karena melanggar hak asasi manusia, yaitu untuk hidup dan merdeka. Para pelaku peristiwa G30 SPKI telah membujuk golongan bawah dan buruh untuk melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan untuk menggulingkan Pancasila yang selama ini telah menyatukan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, komunis telah membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan merasa tidak nyaman dengan cara-caranya menguasai pemerintah Indonesia. Dan mengenai film pengkhianatan G30 SPKI, film ini berhasil menjadi instrumen propaganda politik dengan menggunakan sebuah adegan gerak tubuh seperti pembunuhan, pengeroyokan, penyerbuan, dan kejahatan terbuka. Menampilkan narasi di layar ataupun penjelasan gambar atau diorama dari narator, film pengkhianatan G30 SPKI dijadikan sebagai alat propagandis untuk menyebarkan propaganda. Film pengkhianatan G30 SPKI dibuat untuk menggambarkan bagaimana situasi perpolitikan yang terjadi pada masa transisi, yaitu dari masa Orde yang lama menuju Orde yang baru. Sehingga penayangan film tersebut mendapat menggiring opini publik mengenai kejadian yang terjadi pada 30 September 1965. Baik, mungkin itu penjelasan saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzana dari HTN 5 akan mengomentari film G30 SPKI. Seperti yang kita ketahui, G30 SPKI memiliki pengaruh besar bagi perkembangan gerak sejarah pada sampai saat ini. Pembantaian terhadap jutaan komunisme dengan alasan membasmi dan ini berdampak besar pada kehidupan ekonomi, bidang politik maupun kehidupan manusia. Meletusnya G30 SPKI akibat Soekarno semakin pro PKI. Soekarno melakukan langkah politik ini untuk mencegah komunisme terhadap bangsa Indonesia. Setelah itu Soekarno memiliki hukuman untuk para perwira angkatan darat yang membukukan cabang-cabang PKI pada tahun 1960. Kehidupan politik Indonesia pasca pengambil alihan kekuasaan secara paksa oleh Soeharto berubah drastis. Soeharto dan militer memiliki kuasa penuh terhadap pihak masa pemerintahan Soekarno. Terpusat pada Soeharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti Soeharto. Golongan karya Golkar adalah kendaraan politik Soeharto dan militer untuk mendominasi politik yang ada di Indonesia yang dilakukan secara pemilihan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya selaku pemaparan ketiga terkait video komentar film G30 SPKI akan memberikan komentar terhadap film tersebut, dan komentar saya tentang film ini adalah PKI adalah organisasi terlarang
di Indonesia. Menurut saya, PKI berpaham ideologi yang merusak umat dan bangsa, dan pada zaman sebelum reformasi tidak ada tempat di Indonesia yang berkehidupan Pancasila. PKI berjiwa komunis, berperilaku tidak manusiawi karena melanggar hak asasi manusia, seperti pada video ini, yaitu hak untuk hidup dan merdeka, dan para pelaku peristiwa G30 SPKI telah membujuk golongan bawah dan buruh untuk melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan untuk menggulingkan Pancasila yang selama ini telah menyatukan rakyat Indonesia seperti yang ada pada film ini. Oleh karena itu, komunis telah membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan merasa tidak nyaman dengan cara-caranya menguasai pemerintahan Indonesia. Dan terakhir, saya sangat salut akan perjuangan TNI dan rakyat Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI yang merupakan usaha yang luar biasa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang nilai-nilainya sangat cocok dengan keberagaman bangsa Indonesia. Dan menonton film pengkhianatan G30 SPKI akan menjaga kesadaran kita bahwa apapun yang terjadi di negara ini tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi ideologi komunis. Mungkin hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.